Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita berada di keadaan yang sehat. Kami dari Cracking Agency akan menjelaskan kampanye komunikasi kreatif yang kami buat tentang pencegahan kekerasan seksual pada aktivitas sexting. Dan sebelum itu, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota dari Cracking Agency. Saya sendiri Prema sebagai Accounting Eksekutif. Lalu ada Katarina sebagai Strategic Planner, lalu ada Kurniawan sebagai Creative Designer, dan juga ada Yosefin sebagai Creative Designer. Setelah itu, mari kita masuk ke dalam Creative Brief yang kami susun dan rencanakan. Dimulai dari analisis situasi. Kekerasan seksual sendiri merupakan sebuah bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang melalui hal-hal yang bernuansa seksual, jenis kelamin, ataupun aktivitas seksual antara perempuan dan laki-laki. Secara umum, kekerasan seksual itu selalu tertuju ke segala bentuk perilaku yang mengarah ke hal-hal seksual yang dilakukan oleh pelaku secara sepihak sehingga menimbulkan reaksi yang bersifat negatif seperti marah, benci, ataupun malu pada diri sebagai korban kekerasan seksual. Lalu kekerasan seksual sendiri terwujud lewat sentuhan fisik ataupun non-fisik dan dapat berbentuk verbal maupun non-verbal yang dimana mengacu ke korban merasakan perasaan yang tidak menyenangkan karena perbuatan yang bersifat terintimidasi, hinaan, dan merendahkan korban sebagai objek seksual. Pada era di mana teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, kekerasan seksual ini dapat terjadi di berbagai keadaan, termasuk di media sosial, seperti sexting. Sexting sendiri merupakan aktivitas pertukaran dan penyebaran gambar, teks, pesan yang bernuansa seksual atau eksplisit dari ponsel ke ponsel lain. Sexting sendiri kerap menjadi keadaan di mana bentuk kekerasan seksual dapat terjadi. Menurut data penelitian Southern Illinois University, 33% remaja usia kuliah, rentang usia 18-24 tahun, pernah mengalami salah satu bentuk sexting, termasuk sekedar teks berbau seksual, mengirim atau menerima foto tanpa busana, sampai video call yang mengarah ke aktivitas seksual. Lalu University of Texas Medical Branch mengungkap 68% yang diminta mengirimkan sexting sebesar 42% ini remaja putri pernah diminta untuk mengirim sexting dan juga jauh lebih banyak dari remaja putra. Lalu Teenage Sexting Statistics juga melakukan penelitian yang mengungkap alasan para remaja putri melakukan sexting seperti 40%-nya sekedar untuk bercanda, 34% agar merasa seksi, lalu 12% merasa tertekan untuk melakukannya. Dan juga korban yang terpaksa melakukan sexting ini dinilai termasuk menjadi korban kekerasan seksual pada era berkembangnya teknologi. Hal ini pun tercermin bahwa edukasi tentang aktivitas seksual sampai awareness tentang pencegahan aktivitas kekerasan seksual ini masih kurang dan masih banyak terjadi di kalangan khususnya usia mahasiswa rentang 18 sampai 24 tahun. Sebelum kita masuk ke dalam inti tujuan dari kampanye kita ini sebenarnya apa, lebih baik kita tuh mengetahui dulu target audiens seperti apa yang mau kita tuju supaya kampanye yang kita lakukan ini bisa tepat sasaran gitu. Jadi target audiens itu dibagi menjadi 4 faktor. Ada faktor demografis, geografis, psikografis, dan behavior. Yang pertama yang mau aku bahas adalah faktor geografis dan demografis, di mana target audiens dari kampanye kita ini yaitu seluruh mahasiswa S1 yang berada di Indonesia dengan rentang umur 18-24 tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi kita nggak mengklasifikasikan ini khusus buat perempuan atau ini khusus buat laki-laki, tapi semua gender dan di seluruh Indonesia.
Selanjutnya dari sisi psikografis, target audiens yang mau kita tuju dari segi psikografis yaitu adalah mahasiswa yang emang peduli dengan isu kekerasan seksual gitu. Mungkin orang-orang yang butuh informasi tambahan atau informasi yang lebih spesifik tentang isu kekerasan seksual ini. Nah, kalau dari faktor behavior adalah orang-orang yang emang sering mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Kenapa sih kita bisa nyebutin mahasiswa yang suka mengikuti pengabdian masyarakat? Karena biasanya salah satu isu yang sering dilakukan dalam pengabdian masyarakat tuh salah satunya adalah isu kekerasan seksual ini. Jadi bagi orang-orang, bagi mahasiswa yang sering mengikuti kegiatan kayak pengabdian masyarakat biasanya concern gitu terhadap isu ini. Nah, baru kita bisa masuk ke inti dari tujuan kampanye ini sebenarnya apa sih gitu ya. Yang pertama, tujuan dari kampanye kita yaitu untuk meningkatkan awareness, kepedulian mahasiswa mengenai isu kekerasan seksual. Selain meningkatkan awareness gitu ya, kita juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, karena biasanya banyak orang yang cuma tahu aja tapi nggak sadar gitu, kayak oh dia tahu di sini ada kekerasan seksual tapi mereka tuh ya udah lewat gitu. Makanya kita mau mencoba untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai isu kekerasan seksual ini. Nah, selain itu juga kampanye ini bertujuan sebagai upaya pencegahan di mana kita memberikan informasi secara lebih spesifik mungkin ya buat orang yang membutuhkan informasi mengenai isu kekerasan seksual ini. Bagian selanjutnya yaitu strategi kampanye. Kami memiliki 4 strategi dalam melakukan kampanye ini. Strategi yang pertama yaitu kami akan bekerja sama dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Pelecehan Seksual. Yang kedua, kami akan menggunakan konten media sosial untuk mencakup kawasan yang lebih luas. Yang ketiga, selain menggunakan konten media sosial, kami juga meletakkan poster kampanye secara fisik di tempat-tempat umum agar masyarakat yang lewat atau mahasiswa yang lewat dapat aware atas kekerasan atau pelecehan seksual. Yang terakhir yaitu kami juga menggunakan media baliho untuk menyampaikan kampanye ini. Nah, untuk mencapai strategi program yang telah disebutkan tadi, kami juga akan membentuk beberapa taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan dari kampanye ini. Kami akan membentuk beberapa produk pesan, yaitu berupa yang pertama ada konten Instagram yang berbentuk gambar dan video. Kami akan membentuk konten yang akan menjelaskan mengenai apa sih sexting ini, apa dampaknya, solusinya, dan lain-lainnya. Yang akan menjadi informasi untuk para audiens yang nantinya akan berbentuk gambar atau video dan akan diposting baik di feeds, reels, dan juga instastory. Nah, untuk instastory nanti sendiri kami juga akan menambahkan fitur yang ada di Instagram, itu seperti repost konten dan juga question box. Untuk contoh postingan feedsnya bisa dilihat di sini. Yang pertama kami ada membuat judul sexting. Yang kedua pengertian mengenai apa itu sexting. Terus selanjutnya ada penelitian mengenai sexting, dampak negatif dari sexting tersebut, solusi dan juga pesan dari kami mengenai sexting. Berikutnya ada poster. Poster ini kami akan membentuk poster kreatif yang nantinya juga akan berfungsi sebagai media informasi yang bisa memberi pengarahan ataupun edukasi kepada para audiens mengenai sexting tersebut. Untuk contoh posternya bisa dilihat di sini. Kami membentuk poster biasa, simpel, yang dimana cuma berisi dengan judul, yang di atasnya ada dampak negatifnya dan juga di bawahnya ada solusinya dalam menangani sexting tersebut. Dan yang ketiga, untuk pesan medium lain kami akan menggunakan baliho, yang dimana desain baliho ini kami gunakan sebagai media informasi konvensional dengan meletakkan pesan yaitu stop untuk menyebarkan privasi orang. Yang dimana pesan singkat ini menurut kami sudah sangat efektif untuk menjelaskan kepada orang yang melihat kalau menyebarkan privasi orang itu bukan hal yang baik. Jadi itu di beberapa produk pesan komunikasi yang akan kami lakukan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.